pasca penandatanganan MOU Helsinki pada tahun 2005, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia secara resmi berakhir. Perjanjian ini memberi Aceh status otonomi khusus dan mengakhiri puluhan tahun konflik berdarah. Namun, meski perdamaian formal telah dicapai, isu kemerdekaan Aceh masih hidup di kalangan masyarakat, terutama di diaspora Aceh yang tersebar di luar negeri. Peran media sosial dalam menyuarakan kemerdekaan Aceh. Media sosial telah menjadi platform utama bagi para kombatan dan simpatisan GAM yang berada di luar negeri untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kombatan GAM di negara-negara seperti Malaysia, Swedia, dan Eropa sering memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok untuk menyebarkan narasi tentang pentingnya kemerdekaan Aceh di media sosial ini. Mereka tidak hanya berbagi pengalaman sejarah konflik, tetapi juga mendiskusikan kondisi Aceh saat ini dan visi mereka untuk masa depan Aceh sebagai negara merdeka. TikTok, platform baru untuk diskusi kemerdekaan Aceh. Selain media sosial konvensional, TikTok telah menjadi ruang baru yang sering digunakan oleh sejumlah tokoh GAM di luar negeri untuk mengadakan diskusi terkait kemerdekaan Aceh. TikTok Rooms, atau ruang diskusi live di platform ini memungkinkan mereka berdialog langsung dengan pengguna lain, baik dari Aceh maupun diaspora di berbagai negara. Dengan menggunakan TikTok, mereka mampu menjangkau audiens yang lebih muda, termasuk generasi yang mungkin tidak mengalami langsung konflik, tetapi tertarik untuk memahami isu kemerdekaan. Konten yang diunggah seringkali melibatkan diskusi mengenai sejarah, politik, serta strategi masa depan untuk mencapai kemerdekaan Aceh. Penggunaan TikTok sebagai media diskusi menunjukkan bagaimana platform media sosial modern dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi politik dengan cepat dan interaktif. Narasi kemerdekaan yang tetap hidup. Kombatan GAM dan simpatisan mereka di luar negeri merasa bahwa meskipun perjanjian damai telah membawa stabilitas, namun perjuangan untuk kemerdekaan Aceh belum berakhir. Mereka menilai bahwa otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh melalui MOU Helsinki tidak sepenuhnya memenuhi aspirasi politik mereka. Dalam diskusi di media sosial, mereka terus mengedepankan narasi bahwa Aceh harus merdeka dan memiliki kedaulatan penuh sebagai negara. Meskipun di dalam negeri wacana kemerdekaan tidak sebesar sebelum MOU, kombinasi antara media sosial dan sentimen yang masih ada di sebagian diaspora telah menciptakan ruang di mana diskusi tentang masa depan Aceh terus berlanjut. Dampak media sosial terhadap persepsi di Aceh. Peran media sosial, termasuk TikTok, dalam menyuarakan aspirasi kemerdekaan Aceh tidak dapat diabaikan. Narasi yang disebarkan melalui platform ini dapat mempengaruhi persepsi, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi penikmat utama konten-konten digital. Diskusi yang terjadi di ruang-ruang ini memberikan pandangan alternatif terhadap perdamaian yang ada saat ini, menantang narasi resmi tentang Aceh yang damai dan stabil. Masa depan aspirasi kemerdekaan. Meskipun MOU Helsinki berhasil mengakhiri konflik bersenjata di Aceh, pertanyaan mengenai kemerdekaan Aceh masih menjadi diskusi hangat di kalangan diaspora dan kombatan GAM di luar negeri. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, wacana ini kini memiliki ruang baru untuk tumbuh dan berkembang. TikTok, sebagai platform yang populer di kalangan generasi muda, berpotensi memperluas jangkauan narasi kemerdekaan Aceh. Namun, apakah aspirasi ini akan menemukan jalannya dalam politik Aceh masa depan? Atau apakah perdamaian dan otonomi khusus akan tetap menjadi jalan tengah yang dipilih? Masih akan terus menjadi perdebatan di kalangan masyarakat Aceh sendiri, baik di dalam maupun di luar negeri.